Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang kelas 10 di SMA PKP JIS. Hari ini kita akan memasuki hari Senin, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Ibu adalah Ibu Irene Pratiwi, atau kalian bisa sapa Ibu Irin. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kontrak pembelajaran kita di semester ganjil dan genap. Yang pertama, kontrak pembelajarannya adalah belajar sesuai protokol kesehatan. Nah, karena kita masih di masa pandemi, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, lalu menggunakan masker bila sedang tidak enak badan atau sedang tidak fit, dan belajar tidak boleh secara berkerumun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian harus hadir masuk kelas digital atau classroom tepat waktu. Hanya diberi dispensasi waktu keterlambatan 10 menit. Ya, bila kalian lewat dari 10 menit akan dianggap alfa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, belajar dengan serius. Tentu saja kalian diminta untuk antusias dalam pembelajaran ini ya. Jadi walaupun di rumah ataupun di sekolah sama ya, jadi kalian harus tetap fokus dalam pembelajaran. Itu adalah yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah mengerjakan asesmen ataupun penilaian atau tugas yang diberikan ibu nantinya. Kalian harus mengerjakan secara tepat waktu, tanggung jawab, dan yang terpenting sekali adalah jujur. Jadi jangan sampai nantinya ditemukan hal-hal yang tidak diharapkan ya. Kalaupun kalian tidak mengerti, nanti boleh ditanyakan sama ibu ya, ataupun nanti di forum pembelajaran kelas digital. Oke. Lalu yang kelima, peserta didik diminta agar aktif, responsif, dan memberikan feedback atau umpan balik antara kalian dan ibu. Jadi, di mana kalian harus merespon apapun nantinya yang akan ibu berikan untuk melihat sejauh mana kalian mampu atau sudah menguasai materi yang diberikan. Ataupun nanti ditemukan kalian tidak mengerti atau kurang jelas atau masih bingung, kalian bisa tanyakan ke ibu, baik di dalam forum kelas digital ataupun kalian nanti boleh secara pribadi pun menghubungi ibu untuk memberitahu kalau kalian masih tidak mengerti mengenai materi yang ibu sampaikan nantinya. Jadi pembelajaran ini sifatnya sharing. Silakan kalian boleh bertukar pendapat. Semisal kalian punya pendapat lain pun ibu terima ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya, baik ibu ataupun kalian. Jadi tidak usah sungkan dan tidak perlu malu untuk kalian bertanya. Itu adalah kontrak belajar yang perlu kita sepakati bersama ya. Pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 kelas 10 MIPA dan IPS, Ibu akan memaparkan kompetensi dasar yang harus kalian capai pada semester ganjil ini. Kurang lebih ada 5 bab yang akan kita bahas di semester ganjil. Yang pertama ada bab teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi? Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk lengkapnya mengenai kompetensi dasarnya, di sini ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Jadi ada 2 kompetensi ya yang harus kalian capai. Yang pertama pada kompetensi
dasar pengetahuan 3.1, lalu pasangannya adalah kompetensi dasar keterampilan 4.1. Pada kompetensi dasar pengetahuan 3.1, nantinya secara teori akan Ibu jelaskan mengenai kalian mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan. Jadi nantinya akan Ibu jelaskan mengenai teks laporan hasil observasi, dan nantinya keterampilannya kalian mampu untuk menginterpretasikan atau mengungkapkan pendapat isi laporan hasil teks observasi berdasarkan pendapat kalian baik secara lisan maupun tulis. Itu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang pertama. Lalu kompetensi dasar pengetahuan yang kedua yaitu 3.2. Kalian nanti akan diberikan isi dan aspek kebahasaan yang nantinya kalian diminta keterampilannya adalah bisa mengonstruksi teks laporan hasil observasi dan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jadi nanti kalian bisa menganalisis teks laporan hasil observasi dengan isi dan kesesuaian kebahasaan bahasa Indonesia. Itu adalah bab yang pertama. Kemudian di bab yang kedua kita akan masuk ke teks eksposisi. Di teks eksposisi ini adalah kompetensi dasar pengetahuan 3.3, yaitu nantinya kalian bisa mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Nah, ini struktur ya, teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Lalu, keterampilannya yang harus kalian capai adalah kalian bisa mengembangkan isi, permasalahan, argumen, dan pengetahuan, rekomendasi secara tulis maupun lisan. Ya. Lalu, di kompetensi dasar pengetahuan 3.3 dan keterampilan 4.4, kalian nantinya bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya, lalu kalian juga bisa mengonstruksi teks eksposisi, ya. Kalian akan analisis, kalian akan konstruksi, memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Itu kurang lebihnya di bab yang kedua. Lalu di bab yang ketiga, kalian akan masuk ke bab teks anekdot. Nah, di bab ini kita masuk ke kompetensi dasar pengetahuan 3.5 dan keterampilannya 4.5. Nah, di sini dibahas mengenai kalian nantinya bisa mengevaluasi ya, apa sih makna yang tersirat dari teks anekdot. Lalu keterampilannya kalian juga bisa mengonstruksi makna tersirat ini ke dalam teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Lalu di 3.6 pengetahuan dan keterampilan 4.6, kalian nantinya juga bisa menganalisis teks anekdot tersebut dari struktur dan kebahasaannya. Lalu kalian juga diminta untuk bisa menciptakan teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaannya yang baik dan benar. Untuk selanjutnya yaitu bab teks cerita rakyat atau hikayat. Pada pengetahuan yaitu 3.7 dan keterampilan 4.7, di sini nantinya kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks hikayat atau cerita rakyat tersebut, baik lisan maupun tulis. Dan nantinya juga kalian bisa menceritakan kembali apa isi teks cerita rakyat atau hikayat yang kalian dengar dan nantinya kalian baca. Lalu di pencapaian kompetensi dasar pengetahuan 3.8 dan keterampilan 4.8, nantinya kalian juga bisa membandingkan nilai-nilai yang terkandung
dari kebahasaan juga, dari cerita rakyat dan cerpen. Lalu 4.8 keterampilannya, kalian bisa nantinya mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam cerpen, dan tentunya tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat. Itu adalah bab teks cerita rakyat atau hikayat. Yang terakhir adalah bab teks ikhtisar. Di sini di teks ikhtisar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan di 3.9 dan 4.9, nantinya kalian bisa mengidentifikasi butir-butir penting apa saja sih yang ada di kedua buku, yaitu non-fiksi atau buku pengayaan dan juga satu novel yang dibacakan, nilai-nilai dan kebahasan dari teks cerita rakyat dan cerpen. Lalu di keterampilannya kalian nantinya bisa menyusun ikhtisar yang tentunya tadi dari 2 buku, bisa non-fiksi dan juga ringkasan dari satu novel yang dibaca ya. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang akan kita bahas di semester ganjil ini. Itu kurang lebihnya. Jadi kalian punya gambaran ya untuk bab-bab yang akan kita pelajari. Tentunya pastinya menyenangkan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita tetap semangat dalam pembelajaran walaupun di masa pandemi. Jaga kesehatan selalu ya. Demikian yang bisa Ibu paparkan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam kontrak belajar kita di pelajaran bahasa Indonesia dan juga pemaparan kompetensi dasar yang harus kalian capai di semester ganjil di tahun ajaran 2020-2021. Ibu akhiri untuk hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.